Anda kembali menyaksikan program Subuh Salam Bicara dengan narasumber kita Pak Dandim Kodim 0118 Subuh Salam, Letnan Kolonel Infanteri Winas Kurniawan. Seperti yang saya janjikan di sebelumnya, kita kali ini akan coba mencari tahu lebih jauh soal apa itu TMMD. Karena itu sering sekali kita dengar, sering sekali juga kita lihat di beberapa daerah. Di Subuh Salam sendiri, TMMD ini sudah selama masa adanya Kodim 0118 sudah 2 kali itu dilakukan. Dan saat ini juga ada yang kemudian program dari Kodim 0118 yang juga akan melaksanakan TMMD di Kecamatan Lungking. Kita akan coba cari tahu lebih jauh soal apa sebenarnya TMMD dari Pak Dandim. Pak Dandim, itu TMMD itu apa sebenarnya, Pak? TMMD ini merupakan suatu program TNI, yaitu Tentara Manunggal Masuk Desa, di mana tujuannya adalah kami membantu untuk meningkatkan kesejahteraan desa di daerah setempat, yaitu dengan cara TNI beserta masyarakat bersama-sama membangun desa tersebut. Kalau kegiatan tersebut bisa berupa fisik maupun non fisik. Fisik seperti pembangunan atau peningkatan infrastruktur, baik jalan, jembatan, dan sebagainya. Yang non fisik adalah seperti sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan penyuluhan terkait kegiatan kesehatan, hukum, dan yang lain-lain, seperti contohnya pertanian. Itulah yang kami lakukan, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa setempat. Itu kalau saya perhatikan, Pak, kalau TMMD itu kalau programnya fisik, kalau saya tidak salah melihat, itu ada yang lokasinya itu barang di pedalaman, di lokasi-lokasi yang titiknya sangat jauh kemudian dari perkotaan gitu, yang kalau misalkan saya ini seorang kontraktor, bagi saya itu bukan pekerjaan yang saya senangi gitu, karena itu sangat jauh dari sumber-sumber material. Itu dasar pemilihan lokasi yang kemudian dijadikan objek TMMD itu apa, Pak Dhani? Ya, seperti tadi yang disampaikan, lebih banyak ke daerah-daerah pelosok. Jadi kami menentukan mana yang ditetapkan untuk menjadi sasaran TMMD. Jadi kami melihat dari prioritas dari beberapa daerah yang menjadi alternatif sasaran TMMD, misalnya di kota Subuh Salam ini. Kita ambil masing-masing kecamatan satu alternatif sasaran untuk TMMD. Maka kita akan lihat prioritas mana yang lebih mementingkan. Misalnya ada di salah satu kecamatan, desa ini tertinggal dari desa-desa yang lain. Sarana infrastrukturnya juga masih sangat kurang. Itulah yang akan menjadi prioritas kami, karena di daerah tersebut berarti sangat memerlukan adanya peningkatan, sehingga akan bisa mensejahterakan, meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dan mempermudah masyarakat setempat untuk melaksanakan aktivitasnya. Itu yang menjadi pertimbangan kami. Berarti dasarnya itu, Pak, kebutuhan real masyarakat ya. Tapi kemudian Pak, kenapa daerah-daerah yang jauh begitu, yang tidak tersentuh begitu yang kemudian dipilih? Mungkin bisa diceritakan, Pak, kalau untuk yang lokasi pemilihan kita yang sekarang, TMMD yang pra-TMMD ya, itu justru Longkip yang berbatasan dengan Singkohor, yang kalau jarak tempuhnya ke sana dari kota Subuh Salam itu lumayan jauh, jalan ke sana pun aksesnya itu tidak mudah. Kenapa milih kemudian di lokasi itu, Pak, untuk yang TMMD kita yang sekarang? Ya, kalau dari peninjauan kami saat itu, kenapa menentukan di Desa Darussalam, Kecamatan Longkip, Kota Subuh Salam tersebut, kami meninjau di lokasi tersebut, kita lihat masyarakat yang menggunakan jalur tersebut, kami sangat
miris sekali. Itu daerah tersebut merupakan perbatasan dengan wilayah Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil. Masyarakat setempat kita lihat kegiatannya atau perekonomiannya adalah tergantung pada perkebunan, baik sawit maupun cocok tanam yang lain. Kami melihat saat di lokasi itu peninjauan, masyarakat hanya bisa menggunakan sepeda motor untuk membawa hasil-hasil perkebunan mereka. Dan tentunya kalau pakai sepeda motor kan terbatas, hasil yang dibawa itu terbatas, sehingga dia akan berulang kali untuk mengambil hasil perkebunannya mereka. Kemudian kendala yang dihadapi adalah di daerah tersebut ada 3 titik jembatan, yang dimana jembatan itu ada yang hanya 2 batang pohon yang digunakan untuk melintasi sungai, yang hanya bisa dilalui dengan 1 unit sepeda motor. Itu yang menjadi motivasi kami untuk memilih daerah tersebut menjadi sasaran TMMD. Kami ingin memperbaiki jembatan yang ada dan memperbaiki jalan yang sudah ada yang rusak, akan kita perbaiki sehingga nanti masyarakat akan mudah menggunakan jalan tersebut agar bisa dilewati atau dilalui dengan menggunakan kendaraan roda 4. Sehingga dengan roda 4 tersebut nanti masyarakat akan bisa mengambil hasil perkebunan mereka dengan lebih banyak. Dan nanti antara wilayah Singkohor Aceh Singkil dengan Desa Darussalam, Kota Subul Salam, perekonomiannya akan mudah dan akan lebih meningkat. Ini program TMMD ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu tentu saja ada banyak cerita dari personel-personel yang berada di lapangan. Apalagi ini daerahnya daerah yang pedalaman, jauh dari kota. Mungkin ada sebagian masyarakat yang kaget, kenapa ini banyak orang seragam datang kemari dan mau bantu kami begitu. Mungkin punya cerita-cerita nggak Pak yang disampaikan oleh para personel terkait dengan TMMD kita ini yang di Bukit ya? Ya memang dengan adanya program TMMD di di Desa Darussalam Kecamatan Wongkit tersebut, masyarakat sangat mendukung sekali dan merasa bahagia karena itu terungkap oleh masyarakat setempat kepada kami, ya, merasa bersyukur sekali dengan adanya perhatian untuk dilaksanakan TMMD dengan perbaikan jalan dan jembatan yang ada saat ini. Saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan pra TMMD, di mana sudah dimulai pada tanggal 14 Agustus sampai dengan nanti di tanggal 11 September. Yang akan dilanjutkan nanti pelaksanaan pembukaan TMMD di tanggal 15 September dan penutupan di tanggal 14 Oktober. Untuk selama pekerjaan pra TMMD ini kami mengarahkan personel kami untuk melaksanakan kegiatan pra ini. Kemudian masyarakat karena dari awal sudah sangat bersyukur dengan adanya pelaksanaan ini dan merasa bahagia karena nantinya akan bisa mempermudah akses jalan mereka untuk mengambil hasil-hasil perkebunan. Ada di sela-sela waktu personel kami melaksanakan kegiatan pra TMMD, ibu-ibu desa setempat, di mana dibilang organisasi perwiridan ibu-ibu, itu secara tidak kami duga saat kami sedang kerja datang ibu-ibu dengan membawa berbagai macam makanan, kue-kue, minuman, datang ke lokasi TMMD tempat kami bekerja, kemudian menyerahkan kepada kami, mengajak kami untuk menikmati makanan-makanan yang sudah
para ibu-ibu perwira tersebut bawa. Itu yang sangat menyentuh bagi kami, adanya perhatian dari masyarakat setempat yang turut serta membantu dalam pelaksanaan PTMMD ini. Selain ibu-ibu, juga masyarakat sangat antusias sekali. Jadi kecil setempat mengajak masyarakatnya untuk membantu kami dalam pelaksanaan pekerjaan di PTMMD ini. Ada kegiatan dalam pembangunan jembatan, membantu untuk membawa batu-batu ke tempat pengecoran, kemudian mencarikan kayu-kayu untuk dijadikan sebagai bahan cerucuk untuk mal ataupun pondasi jembatan. Ini banyak sekali bantuan dari masyarakat setempat karena antusiasnya masyarakat dengan adanya kegiatan TMMD ini. Itu yang bisa saya ceritakan. Berarti antusiasme masyarakat itu sangat tinggi Pak ya, sehingga mereka kemudian dengan inisiatif sendiri ikut serta meleburkan diri bersama dengan TNI dalam rangka untuk mempersiapkan TMMD ini Pak ya. Iya betul. Itu nanti Pak berapa personil Pak yang akan kita kerahkan dari Kodim 0118 ini ke lokasi untuk pengerjaan TMMD ini Pak? Untuk personel nanti kita akan mengerahkan 100 orang untuk pengerjaan. Ini akan melibatkan satuan-satuan wilayah Kodam Iskandar Muda, kemudian juga dibantu dengan angkatan lain seperti angkatan laut, personel angkatan darat, serta dari kepolisian. Kami dalam pelaksanaan TMMD ini akan manunggal TNI, Polri, dan masyarakat untuk bersama-sama bahu-membahu untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi sasaran TMMD tersebut. Baik Pak Dandim, sebagai yang masuk jadi unsur Forkopimda sebagai pimpinan daerah juga, salah satu pimpinan daerah, mungkin Pak Dandim punya pesan-pesan kepada masyarakat Kota Susulan terkait apa saja? Boleh terkait keamanan, boleh terkait dengan program pemanunggalan tentara dengan masyarakat atau apa saja, silakan. Baik, untuk kami khususnya personel Kodim 011810 Salam berkaitan dengan tugas kami tentunya akan berhubungan dengan masyarakat. Kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Subuh Salam untuk menjaga keamanan kita. Kami mohon jika ada hal-hal terkait dengan keamanan, segera informasikan kepada kami, sehingga akan segera kami tidak lanjuti untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Dan hal lain adalah tentunya keberadaan kami perlu adanya dukungan dan bantuan dari seluruh masyarakat, sehingga segala hal terkait dengan kehidupan di masyarakat kita akan selalu manunggal, sehingga akan tercapai kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dan untuk di masa pandemi COVID-19 ini, kami mohon kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan kita mari untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19 ini dengan cara adalah melaksanakan vaksinasi. Vaksinasi ini sudah bisa diperuntukkan umur 12 tahun ke atas, sehingga bagi para anak-anak ataupun adik-adik yang sudah berumur 12 tahun ke atas, mari kita berbondong-bondong datang ke tempat vaksinasi untuk melaksanakan vaksinasi. Dengan adanya vaksinasi ini,
maka nantinya akan terbentuk yang dinamakan adalah herd immunity, kekebalan komunitas, kekebalan bersama. Kalau kita semua sadar bahwa vaksinasi ini akan mencegah ataupun mengurangi nilai penyebaran COVID-19, maka di Kota Subuh Salam ini akan terbentuk kekebalan yang bagus, sehingga tingkat angka COVID-19 akan rendah. Dan mari kita sayangi diri kita sendiri, keluarga, dan orang lain untuk kita sadar menggunakan masker. Jadi dua hal sebenarnya yang penting, vaksinasi dan menggunakan masker. Kalau kita semua sudah sadar untuk selalu menggunakan masker dimanapun kita berada, kita misalnya terjangkit virus COVID-19, kita tidak akan menularkan pada orang lain kalau kita menggunakan masker. Dan jika kita menggunakan masker juga, kita tidak akan tertular dari orang lain. Itu adalah fungsi dari kenapa kita harus melaksanakan vaksinasi dan menggunakan masker dimanapun berada. Hal-hal lain adalah tentunya 3M juga masih kita lakukan, yaitu mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan satu lagi adalah menghindari kerumunan. Protokol kesehatan kita lakukan. Mari kita sama-sama untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Mungkin ini pesan saya kepada seluruh masyarakat agar kesadaran ini kita tumbuhkan bersama untuk kepentingan kita bersama juga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, selalu memberikan kesehatan pada kita semua dan memberikan perlindungan pada kita bersama. Ya, baik pemirsa DMS TV, barusan dari perbincangan kita dengan Pak Dandim Kodim 0118 Salam, kita tadi sudah berbicara soal sosok beliau, soal kemudian program-program kerja Kodim juga, dan yang terakhir tadi kita bahas soal TNMD yang mana TNI langsung bergaul, bergelut dan bergumul di tengah masyarakat untuk ikut serta membantu daerah-daerah yang kalau kita lihat sampai sejauh ini daerah-daerah yang kemudian jarang tersentuh. Semoga kemudian program-program ini dapat terus bermanfaat untuk kita, dan terima kasih Pak Dandim sudah hadir di studio kami. Terima kasih, sama-sama. Dan Anda pemirsa DMS TV tetap terus nantikan kami dalam perbincangan-perbincangan kami di program-program Subuh Salam Bicara berikutnya, karena nanti kami juga masih akan tetap terus menghadirkan narasumber-narasumber yang mungkin akan sangat menarik untuk Anda saksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.